Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua yang menonton video ini, pada video ini kita akan membahas lanjutan dari isomer optik ya. Kemarin kita sudah membahas tentang menentukan jumlah dari stereoisomer atau isomer optik. Pada video ini kita akan membahas tentang konvensi R dan S. Nah, konvensi R dan S atau juga sering disebut konfigurasi R dan S ini harus kita ketahui dulu sebelum nanti membahas tentang enantiomer dan satunya adalah diastereoisomer. Ya, jadi diastereoisomer. Nah, sebelum membahas lebih lanjut dua ini, yang karena ini adalah penting juga kalau untuk pelajaran KSN ya, olimpiade gitu, kita harus tahu dulu tentang isomer optik. Nah, jadi isomer optik ini memiliki konvensi R dan S tadi ya, yaitu konvensi atau penyusunan suatu gugus di dalam ruang berdasarkan sifat polarisasi terhadap cahaya. Nah, R dan S itu apa? Nah, jadi R ini artinya adalah rectus. R ini rectus, artinya dia adalah putar kanan. Sedangkan sinister ini adalah S, putar kiri. Jadi, ketika ada suatu gugus di dalam dalam senyawa hidrokarbon, ketika di dalam proses polarisasi akan memutar cahaya ke sebelah kanan, maka itu akan terjadi namanya konvensi rectus. Sedangkan kalau cahaya terpolarisasi ke arah kiri, maka itu disebut dengan sinister atau ke kiri. Nah, cara menentukan apakah suatu hidrokarbon itu termasuk R atau S itu dengan aturan Chan-Iong-Pelop yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana kita harus urutkan secara prioritas nomor atom. Yang kedua, jika nomor atomnya tidak dapat ditentukan, misalkan sama-sama C semua, maka dengan nomor apa? Nomor massa. Artinya kita jumlahkan AR yang paling besar. Yang ketiga, kita harus pakai konsep alkena. Itu akan lebih prioritas daripada alkana. Ya, jadi gugus yang mempunyai rangkap 3 dan rangkap 2 itu akan memiliki prioritas lebih tinggi. Ingat 3 ini ya, ini adalah aturan CIP. Chan-Ingen-Playok. Nah, ini udah pernah kita pelajari pas tentukan konfigurasi N-Gegen dan Zusamen di isomer geometri. Nah, kita langsung ke contoh ya. Jadi untuk menentukan itu ada dua kondisi. Kondisi pertama itu ketika prioritas berada jauh dari pengamat. Maksudnya jauh dari pengamat itu gimana? Kita lihat di sini. Kalau ada H itu berada di belakang, ya ini adalah jauh dari pengamat, berada di garis putus-putus, garis pasak putus-putus ini, maka ini prioritas terendah ya, prioritas terendah berada jauh dari pengamat. Ini normal saja, jadi tidak ada perputaran. Nanti R itu akan tetap R, sedangkan S akan tetap S. Sedangkan yang kedua, kondisi kedua itu ketika prioritas rendah berada dekat dengan pengamat. Maksudnya gimana dekat dengan pengamat ini? Dia berada di garis pasak hitam ini. Jadi misalkan di sini ada H, ya ini bukan Cl tapi H, maka ini kita akan ubah. Sebelumnya kita menemukan itu adalah konfigurasi R, maka akan berubah menjadi S. Contohnya gimana? Kita langsung ke contoh soal ini. Nah, di sini ada senyawa H, CH3, CH25, Cl ya. Di sini ada atom C gitu. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu prioritasnya gitu ya. Di sini sesuai dengan aturan CIP. Yang mana yang terbesar? Udah jelas Cl ya. Nah, yang kedua sama-sama C nih. Duluan mana? Kita urutkan dengan nomor massa. Di sini ada C-nya 2, ada C-nya 1. Berarti ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nah, sekarang kita lihat. Ketika prioritas itu, kalau kita urutkan searah dengan jarum jam, artinya dia ke kanan, ya, maka dia disebut dengan rectus. Jika melawan arah jarum jam, counterclockwise, maka dia akan disebut menjadi sinister atau putar kiri. Kita lihat ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau kita lihat dia akan putar ke arah kanan.
ya, ke arah kanan, maka di sini disebut rectus. Oke, sudah ketemu ya, ini adalah R konfigurasinya atau konvensinya. Selanjutnya yang kedua di sini, kita lihat sini. CL-nya berada di sini, C2H5 berada di sini, CH3 ada di sini, H ada di sini. Dia ke arah mana? Satu, kedua ke kiri, ketiga ke kiri lagi, ini ke bawah. Nah, berarti dia adalah ke kiri atau sinister. Nah, sekarang kita lihat apakah di sini hanya berada di garis hitam? Tidak, maka ini kita biarkan. Ini adalah konfigurasi S, ini tetap R. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang kedua ini itu adalah contoh lanjutannya. Misalkan kita punya senyawa seperti ini. Seperti biasa, kita tentukan dulu prioritasnya ya. Cl ini di nomor 1 ya, karena dia paling bawah di double periodic. Ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, ini gimana Kak? Kok loncat-loncat gini? Ini tidak apa. Ya, tidak apa. Jadi, kita lihat aja. Misalkan di sini ada 1, 2-nya di sini. Ini tidak apa. Berarti kita lihat dia akan bergeser kemana sebenarnya? Dia akan bergeser ke kiri kan? Nah, dari sini dia akan ke sini. Maka dia disebut dengan apa? Bergeser ke mana nih? Ke kanan ya? Maaf, ke kanan ini ya. Dari kanan ini terus nanti muter ke kanan ya, searah jarum jam, maka di sini sebut R. Apakah hanya berada di garis putus-putus? Berada di garis yang hitam tebal? Tidak. Maka ini tetap R. Beda sama yang ini, kita lihat CL, F, CH3H. CL-nya berada di nomor berapa ini? Di nomor 1, ya CL itu pasti nomor 1, F itu nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4. Sekarang dia ke arah mana putarannya? Ke arah 1, ke 2, ke kiri kan? Ini juga ke kiri, nah ini berarti S. Nah, tapi apakah benar S? Tidak. Kita lihat dari mana. Karena posisi hanya ini berada di pasak garis hitam tebal ini, maka ini dari S. Kita ubah dia menjadi kebalikannya, yaitu R. Nah, jadi ini bisa kita bilang ini adalah R konfigurasinya, dan ini adalah R juga. Karena apa? Ini dia bisa lihat sini, kamu lihat ini tadi sebenarnya S, tapi gara-gara hanya berada di posisi mendekati pengamat, maka kita ubah dia menjadi kebalikannya, yaitu posisi R. Kira-kira seperti ini. Mungkin ini saja tentang materi konvensi R dan S. Semoga dapat membantu pemahaman kalian. Kita akan lanjut ke materi enantiomer dan diastereosomer di video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.